Anda bisa bayangkan di tengah krisis ekonomi kita yang begini serius, kita butuh investor, kita butuh kepercayaan publik, tapi yang justru distrust. Ramai kemarin setelah penggeledahan itu, markas kepolisian tuh didatangi sama tentara sama Ya. jaksa gitu bang. Nah, abang ngelihatnya gimana tuh bang, show force dari dua institusi penegak hukum itu murni memang karena kasus hukum atau karena ada tendensi lain bang? Kalau perkara ini sungguh-sungguh dalam pengertian tindak pidana korupsi dan penyidikannya objektif, sebaiknya ini di-take over oleh KPK. Ada dasar hukumnya. KPK bisa mengambil alih sebuah perkara kalau itu konflik kepentingan dua lembaga. Tentara ikut mengamankan rumah jaksa, itu Ya. sesuai hukum apakah boleh? Terus sama TNI kan harusnya nggak boleh ikut ngawal jaksa di dalam proses hukum, itu bagaimana? Menjaga rumah orang dari ancaman itu kepolisian. Memang akan ada serangan dari tentara Australia? Apa memang ada cerita-cerita salah satu pesawat tempur negara tetangga akan ngebom tempat tinggalnya jaksa itu? Kalau itu yang terjadi, memang yang turun tangan itu tentara. Tentara itu intinya adalah mengamankan Indonesia dari kekuatan asing dalam pengertian tentara. Selamat datang di kelas malam. Kali ini kita akan membahas gempar kasus dalam 2 hari ini, yaitu penggeledahan beberapa tempat yang diduga milik seorang petinggi penegak hukum Indonesia. Gemparnya bukan sekedar penggeledahan itu sebetulnya peristiwa hukum biasa. Ada dugaan tindak pidana korupsi lalu digeledah. Kan begitu yang dilakukan oleh KPK, dilakukan oleh kejaksaan, dilakukan oleh kepolisian. Hal yang biasa menggeledah itu. Tetapi peristiwa yang terjadi 1 hari 2 hari ini tidak biasa. Tidak biasanya karena tempat-tempat yang digeledah itu diduga milik salah satu petinggi penegakan hukum. Dan yang kedua, tempat yang digeledah itu jumlahnya lebih dari 2. Dan yang ketiga, yang disita atau hasil penggeledahan itu mengagetkan kita semua. Ada 75 kg emas dan sejumlah uang. Nah, malam ini kita akan khusus membicarakan soal yang sangat serius bagi Indonesia. Rasanya serius terus. Gelombang seriusnya nggak berhenti-berhenti. Ya. Baru tarik napas karena satu perkara sudah mulai digelar di persidangan. Muncul perkara yang baru. Indonesia ini seperti negeri terkutuk. Gelombang kejahatan, terutama korupsi, tak henti-hentinya terjadi. Dan pelakunya justru orang yang disumpah untuk mengemban amanat, bahkan untuk memberantas korupsi. Dan mereka ada di pusaran itu. Nah, memang pertanyaan publik di luar sana, apa benar tempat itu milik seseorang
yang diidentifikasi sebagai petinggi penegakan hukum di kejaksaan. Sampai hari ini, pihak kepolisian belum menegaskan secara terang benderang itu milik siapa. Terus temuannya apa? Apa ada kaitan temuan itu dengan dugaan tindak pidana korupsi? Emas jumlah 75 kilo, lalu 65 miliar, kurang lebih ditemukan juga uang. Apa benar itu milik si pemilik tempat, properti yang digeledah itu? Yang diduga adalah seorang petinggi kejaksaan. Tidak ada kabar hari ini. Lalu dalam perkara apa dugaannya itu? Simpang siur di luar, ada disebut perkara tambang, sehingga menyebabkan pasokan energi listrik di Sumatera mati. Ada dugaan ini kaitannya dengan korupsi di Asabri. Dugaan-dugaan ini harusnya nggak terjadi. Inilah pentingnya suatu penegakan hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Untuk tidak menimbulkan kontroversi, diskusi tidak perlu di publik. Di negara-negara maju hal semacam ini dijaga. Tidak ada ceritanya di negara maju sesuatu tindakan penegakan hukum itu terus dibiarkan kontroversial. Nah, di negeri ini agaknya berbeda. Kontroversi ke satu, kontroversi yang lain. Dan lebih mengagetkan kita semua sebagai rakyat. Yang melakukan penggeledahan itu kepolisian. Tempat yang digeledah itu milik petinggi kejaksaan. Lalu di wilayah penggeledahan itu dijaga oleh TNI. Ini ada apa? Ada dua institusi penegak hukum di bawah kontrol langsung seorang presiden, dan ada satu tentara nasional Indonesia yang seyogianya tidak pantas, tidak legal berada di tempat itu kalau kaitannya mengamankan suatu tindak pidana korupsi. Ya, ini kan angkatan perang, tempatnya khusus dan misinya khusus, tidak melakukan itu. Saudara, sangat kita sayangkan, setidaknya sampai hari ini, kita belum mendengar sama sekali tanggapan, respon dari Presiden Prabowo Subianto. Ini krisis besar sesungguhnya, saudara. Harusnya Presiden Prabowo memberi respon cepat, terbuka ke publik. Kita bisa bandingkan dengan Presiden zaman SBY. Beliau cepat mengambil respon ketika kisruh cicak buaya. Bentuk tim, konferensi pers sebagai seorang kepala negara untuk membuat tenang penduduknya. Dia tidak ingin terjadi sangkarut penegakan hukum. Karena itu berimplikasi kepada dunia luar. Anda bisa bayangkan di tengah krisis ekonomi kita yang begini serius, kita butuh investor, kita butuh kepercayaan publik, tapi yang justru distrust. Kalau Pak Prabowo sebagai presiden, apakah sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara mau mengambil posisi sebagai seorang kepala negara atau pemerintahan, orang nomor satu di Republik ini, maka harusnya dia mengambil langkah yang strategis, cepat, dan tepat pada institusi kepolisian, kepada institusi kejaksaan, ya kan? Pihak-pihak yang diduga ada kaitannya dengan ini semua, dia bisa ambil tindakan. Apakah diberhentikan atau diberhentikan sementara, lalu perkaranya diperintahkan untuk ditangani oleh institusi lain yang independen, yang diduga lebih imparsial, lebih independen daripada institusi yang sedang bertikai. Kalau memang ada pertikaian. Nah, inilah hal yang membuat kita menyesal, prihatin, dan ada unsur
jengkelnya juga kita sebagai rakyat ini. Jadi menumpuk yang kita bicarakan pada hari ini. Barangkali ada hal yang kita bisa eksplorasi, diskusikan lebih jauh. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang baru saja kita bicarakan. Penggeledahan tempat-tempat yang diduga milik seseorang petinggi penegak hukum dilakukan oleh institusi penegak hukum yang lain. Silakan. Ada Bang, kan yang juga ramai kemarin setelah penggeledahan itu, markas kepolisian tuh didatangi sama tentara, sama jaksa gitu Bang. Nah, Abang ngelihatnya gimana tuh Bang, show force dari dua institusi penegak hukum itu murni memang karena kasus hukum atau karena ada tendensi lain Bang? Kita tidak bisa menilai lebih objektif ya. Karena kita tahu, tetapi rakyat ini, kita ini, bisa saja memberikan prediksi-prediksi, dugaan-dugaan. Dugaan kita yang pertama, sebagaimana juga beredar di luar sana, bahwa kehadiran TNI itu secara legal tidak pada tempatnya. Nggak ada dasar hukumnya untuk hadir. Kalaupun toh ada ancaman keselamatan pada seseorang, bukan kaitannya dengan penegakan hukum pidana, korupsi, itu tugas kepolisian. Kepolisian yang hadir pun bukan BRIMOB. Kalau hanya untuk mengamankan orang yang terancam jiwanya, terancam hartanya, terancam kehormatannya. Kepolisian Bareskrim. Tapi ini TNI. Jadi tidak salah kalau orang akhirnya menduga-duga bahwa di balik peristiwa ini, di balik penggeledahan yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi ini, ada kaitannya dengan institusi lain. Kaitan apa? Mungkin kaitan pelaku, mungkin kaitan dengan 75 kg emas yang berhasil diambil, mungkin berkait dengan sejumlah uang, sehingga ini untuk mengamankan oknum-oknum di balik itu untuk tidak diangkat. Spekulasi yang kedua, boleh jadi juga orang berprasangka, ini kepolisian tidak murni dalam langkah penegakan hukum. Apakah ini bagian dari balas dendam institusi tertentu pada institusi tertentu? Karena institusi tertentu pernah melakukan sesuatu pada orang-orang di institusi itu. Apapun spekulasinya, ini nggak sehat. Ini menambah beban penderitaan rakyat, menambah beban pemberitaan Republik ini, menambah buruk citra Republik ini di berbagai negara di dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Karena itu kita ingin sekali Bapak Presiden kita ini tampil di depan. Bicaralah Pak Prabowo, ada apa dengan institusi negeri ini? Malu kita. Nggak ada di negara lain macam begini nih. Ya. Cukuplah dulu ketika KPK konfrontasi dengan Mabes Polri karena KPK menetapkan sejumlah orang petinggi kepolisian sebagai tersangka. Cukup. Ini berulang bahkan lebih dramatis menurut saya. Bayangkan senjata lengkap, lalu nggak lama kemudian pasukan BRIMOB dengan angkatan senjata perintisnya hadir di lingkungan Mabes Polri. Mempertontonkan apa? Ini mempertontonkan arogansi yang sangat buruk citranya bagi institusi-institusi itu. Jadi kembali ke pertanyaan itu, yang bisa jawab ada apa? Presiden Prabowo bisa jawab ini. Harusnya dia bisa jawab. Jangan diam saja. Oke. Saya ada. Ini Bang, ini kan dua aparat negara yang bertikai ya Bang. Penegakan hukumnya seperti apa ya Bang? Karena kan mereka pasti akan tarik-menarik antar institusi kan. Ya, iya. Jadi ini memang pertanyaan lanjut ya. Kita simulasikan deh ya. Anggap saja ini murni. Karena ini fantastik jumlahnya. Kepolisian Mabes Polri atau Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana korupsi. Sampai di titik ini kepolisian memang berwenang. Sebagaimana juga kejaksaan sebagai juga KPK. Berwenang.
jumlah yang diduga uang haram itu atau berasal dari sumber yang tidak halal itu sangat besar. Orang yang diduga terlibat itu petinggi dari institusi yang justru penanggung jawab, Jampitsus. Itu kan institusi strategis bagi Kejaksaan Agung. Tentu ini bisa dibuktikan ya. Inilah tugas kepolisian melakukan klarifikasi kepada publik. Tempat itu tempat siapa yang digeledah itu? Siapa pemiliknya? Apa yang ditemukan di situ? Temuan itu kaitannya dengan perkara apa? Siapa yang diduga sebagai pelaku dari perkara itu? Ini mesti dikelirkan. Dalam waktu yang sangat cepat, biasanya seperti KPK atau Kejaksaan atau Kepolisian yang objektif real, langsung konfes. Malam ini, siang tadi, dan seterusnya. Kami melakukan penggeledahan, penangkapan OTT, dan seterusnya. Pelaku ini, bla 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 bla. Ini gelap sampai sekarang. Nah, sangat mungkin akhirnya perkara ini menimbulkan sakwa sangka lanjut. Polisi yang menyelidiki. Nanti penuntutnya kejaksaan. Nah, yang ditangkap itu orang penting kejaksaan. Atau setidak-tidaknya yang diduga menjadi bagian dari tindak pidana ini orang penting kejaksaan. Konflik of interest bisa terjadi. Saling sandra bisa terjadi. Nah jadi, kalau perkara ini sungguh-sungguh dalam pengertian tindak pidana korupsi dan penyelidikan-penyidikannya objektif, sebaiknya ini di-take over oleh KPK. Ada dasar hukumnya. KPK bisa mengambil alih sebuah perkara kalau itu konflik kepentingan dua lembaga. Gitu. Sebagaimana juga kejaksaan bisa ambil, serahkan kepada KPK atau kepolisian. Itu menjaga ini. Sekalipun kita juga nggak terlalu berharap banyak pada KPK yang sekarang. Ini mesti kita katakan, ya. Kita mesti jujur dengan keadaan. Karena di KPK itu ada sedikit penyelidik independen dan yang paling banyak adalah unsur kepolisian, unsur kejaksaan. Tapi setidak-tidaknya secara institusi lebih mengikis kecurigaan konflik of interest. Gitu. Ya, masih ada. Lagi Bang. Kan tentara ikut mengamankan rumah jaksa. Itu Ya. sesuai hukum apakah boleh? Terus sama TNI kan harusnya nggak boleh ikut ngawal jaksa di dalam proses hukum. Itu bagaimana? Iya, itu terang benderang ya. Dasar hukumnya cukup jelas. Bahwa ini itu ranah sipil. Ranahnya kepolisian. Pengaman itu kepolisian. Pengawal itu kepolisian. Menjaga rumah orang dari ancaman itu kepolisian. Memang akan ada serangan dari tentara Australia. Apa memang ada cerita-cerita salah satu pesawat tempur negara tetangga akan ngebom tempat tinggalnya jaksa itu? Kalau itu yang terjadi, memang yang turun tangan itu tentara. Tentara itu intinya adalah mengamankan Indonesia dari kekuatan asing dalam pengertian tentara. Bukan kekuatan asing yang membiayai NGO, bukan. Ya, antek-antek asing, enggak. Bukan antek-antek asing ya. Tapi ini, nah jadi kehadiran tentara di situ harusnya tidak terjadi. Kita kasihan ya. Kita prihatin, tentara nasional kita ini diseret-seret di ranah yang bukan wilayah mereka. Sudah bagus sejak 98, mereka back to barak, kembali ke barak dan menjadi tentara profesional. Mengamankan Indonesia dari gempuran kemungkinan intervensi, agresi, dan lain-lain. Karena itu dia mesti latihan terus. Latihan perang, latihan intelijen, mematangkan ini, mematangkan itu. Tapi oleh pemerintah sejak Joko Widodo sampai yang sekarang, diseret-seret masuk ke wilayah yang bukan sama sekali wilayah kerja tanggung jawab tentara. Ngurusin pertanian, ngurusin makan bergizi, ngurusin koperasi,
ngamankan rumah pejabat. Aduh, malu kita ini sebagai bangsa ya. Malu. Tentara-tentara negara lain itu profesional, 100% profesional. Nah, kita diseret-seret. Nanti presiden yang akan datang kalau ingin mengembalikannya ini nggak mudah. Nggak mudah. Jadi kita terus menggali kubur sebetulnya untuk mengubur Indonesia. Ya. Makin terpuruk, makin terpuruk. Barangkali inilah refleksi kita kelas malam ini adalah, saudara, kita sebagai rakyat, sebagai pengamat, prihatin, sedih, malu, karena itu kita punya hak konstitusional untuk menegur. Ini teguran rakyat ini ya. Saya kira banyak di luar sana yang sama pikirannya sama kita. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam 2-3 hari ini, itu levelnya sudah level sangat serius. Karena ada indikasi pertarungan tidak sehat antar institusi. Ada indikasi keterlibatan institusi penegak hukum tindak pidana korupsi dalam tindak pidana korupsi. Ada indikasi akan terjadi tidak objektifnya proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi kita mestinya bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh diam. Kita mencintai negeri ini dengan cara kita. Kita mencintai Indonesia dengan cara kita. Jadi kita berharap pemerintah, presiden, jangan tipis kuping mendengar keluhan kritik rakyatnya. Dengarkan dan ambil langkah-langkah. Demikian pembahasan kita malam ini. Apabila ada saran, pendapat, kritik, silahkan sampaikan. Kita akan dengar, kita akan baca. Dan jangan lupa subscribe-nya. Dan kalau ada pembahasan-pembahasan lain yang menurut saudara di luar sana menarik, sampaikan dan akan kita bahas dalam kelas malam selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara.